Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Ini adalah amanah dari Allah Taala, maka jangan kita sia-siakan amanah tersebut, sekaligus sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah serta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah sampaikan kembali usia kita dengan Ramadan tahun ini. Ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, maka kita harus mensyukurinya dengan menjadikan nikmat itu sebagai waktu untuk berbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyukuran yang sesungguhnya adalah kita menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diuntungkan dengan keadaan seperti ini, di mana ada beberapa daerah-daerah di tanah air yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan pada Ramadan kali ini. Selagi kesempatan dan waktu ini Allah berikan kepada kita, maka jangan kita sia-siakan, karena khawatir apa yang Allah berikan kepada kita ini Allah ganti dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi sebagai seorang muslim, hendaknya dia selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun ketetapan yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmah dan pasti yang terbaik bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan kaidahnya dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita benci itu bisa menjadi sesuatu yang baik bagi kita, dan sesuatu yang kita cintai belum tentu itu juga menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Dan dari itu, yang mengawali kajian kita pada kesempatan ini, kita singkatkan kajian kita tentunya sesuai dengan arahan yang telah disampaikan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Kartini, bahwa kajian subuh kita ini kita sederhanakan saja, mengingat keadaan seperti ini, sambil kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan. Banyak yang bertanya, apa mungkin bisa hilang secepat ini wabah COVID-19 ini atau Corona ini? Karena semakin menular seperti tidak berhenti. Itu hitungan manusia. Hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sederhana saja. Inna ma'amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu kalau ingin berkehendak sesuatu, menghendaki terjadinya sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadi. Artinya dalam satu waktu itu penyakit ini yang sampai satu hari ada 100.000 manusia meninggal, itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu. Setelah itu tidak ada lagi. Di wabah itu datangnya tiba-tiba, hilang juga tiba-tiba. Jadi kita tidak usah meragukan dan tidak usah kalau mendengar hitungan-hitungan, kalau diprediksikan sampai tahun 2020 pun belum selesai. Itu hitungan manusia. Jadi ramalan itu mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kita punya optimis, kita punya husnudzon, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari virus-virus yang dulu kan ada, juga seperti hilang seketika, hilang begitu saja, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita jangan berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan banyak dengarkan yang kata-kata orang-orang prediksi, apakah pemerintah dan sebagainya prediksi
terlalu lama, masih lama, tidak usah kita dengar. Kita harus merujuk kepada keyakinan kita yang telah Allah tetapkan kepada kita. Allah Maha segala sesuatu, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu menyampaikan kepada kita agar kita terus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadirin rahimakumullah, sedikit saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang sahur. Ya, tentang sahur, makan sahur. Ada satu hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik, hadits diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu, fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya makan sahur itu terdapat keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan pada makan sahur? Jadi sebetulnya bahasa sederhananya adalah kalau kita makan sahur, apa yang kita dapatkan? Keberkahan yang dimaksud itu keberkahan yang seperti apa? Apa manfaatnya? Yang pertama, untuk lebih menjelaskan kepada kita tentang sahur ini, yang pertama kita jelaskan dulu yang namanya waktu sahur itu kapan sampai kapan. Dari kapan sampai kapan. Dari sini kita akan bisa mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan makan sahur ini. Ya, makan sahur itu waktunya adalah inda tulu'il fajri al-kadhib ila tulu'il fajri as-shadiq. Waktu fajar atau waktu sahur itu adalah dimulai dari terbit atau terbitnya waktu fajar kadhib sampai terbit waktu fajar shadiq. Apa itu fajar kadhib dan apa itu fajar shadiq? Fajar kadhib itu adalah waktu di mana cahaya sedikit terlihat cahaya di ufuk timur ketika malam itu sudah hampir halis. Terlihat dia di ufuk timur itu semacam ada cahaya, tapi cahaya itu masih samar, dia belum terang. Itu namanya fajar kadhib. Kalau kita kira-kirakan waktunya itu kira-kira 1 jam atau 45 menit sebelum adzan subuh. Maka dari itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tetap terjaga sampai sekarang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memerintahkan para muadzin beliau, di antaranya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, untuk mengumandangkan adzan di waktu fajar kadhib. Maka Aisyah radhiyallahu anha dalam hadits Bukhari dan Muslim, beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu hatta yunadi bi Abdillah bin Ummi Maktum." Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan di waktu pagi, di waktu malam. Jadi bahasa Nabi itu disebut dengan istilah adzannya Bilal itu malam hari, karena belum waktu subuh. Fakulu washrabu, maka makanlah kalian dan minumlah kalian di waktu ketika Bilal bin Rabah itu sudah mulai mengumandangkan adzan. Ini ada 2 pemahaman dari sini dipahami oleh ulama. Yang pertama, ketika Bilal mengumandangkan adzan, maka disitulah kalian memulai makan sahur. Maka ada sunnah memperlambat makan sahur. Atau yang kedua, yang penting, kalau suara adzan itu masih suara adzan tersebut masih terdengar di telinga kalian, suaranya itu adalah suaranya Bilal bin Rabah, maka kalian masih boleh makan dan minum. Jadi 2 yang dipahami. Yang pertama, mulai sahurnya saat adzannya Bilal.
Yang kedua, pokoknya selagi Bilal yang masih mengumandangkan adzan masih boleh makan dan minum sampai terdengar adzan yang kedua yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Sekarang pertanyaannya bagi kita semuanya adalah apa bedanya adzan Bilal bin Rabah yang pertama itu dengan adzannya Abdullah bin Umi Maktum yang kedua? Ya, adzan subuh yang kedua kalau bahasa kita. Walaupun sebetulnya para ulama kita itu tidak menyebut dengan istilah adzan pertama dan adzan kedua pada waktu subuh. Mereka lebih menyatakan bahwa adzan yang pertama itu tidak usah disebut dengan istilah adzan yang pertama, tapi disebut dengan istilah adzan di waktu fajar kadib. Nah, di situ akan kita dapatkan perbedaan antara adzan yang pertama dengan adzan yang kedua adalah kalimat as-salatu khairun minan naum. Kalimat as-salatu khairun minan naum. Ternyata ada satu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada salah seorang muadzin. Jadi muadzin Nabi itu bukan hanya dua, tapi ada satu lagi namanya Abu Mahdurah. Dia menceritakan bahwa saya diperintahkan oleh Nabi untuk mengumandangkan adzan yang pertama di waktu fajar. Berarti kan di waktu subuh, di waktu fajar maksudnya. Adzan pertama bahasanya nanti sedikit saya jelaskan karena ada perbedaan pendapat di sini. Di adzan yang pertama setelah hayya 'alal falah, Nabi perintahkan saya untuk membaca as-salatu khairun minan naum 2 kali berulang. Jadi bahasa beliau tadi, saya diperintahkan oleh Nabi untuk mengumandangkan adzan yang pertama di waktu fajar, yaitu as-salatu khairun minan naum setelah hayya 'alal falah. Di sini dipahami oleh ulama itu menjadi 2 pendapat. Nah, disinilah nanti kita akan melihat perbedaan. Ada beberapa masjid kalau dia mengumandangkan adzan subuh 2 kali, kita katakan demikian. Itu adzan yang pertama ada yang tidak memakai as-salatu khairun minan naum. Adzan yang keduanya pakai as-salatu khairun minan naum. Dan adzan yang atau sebagian masjid yang lain, adzan yang pertama pakai as-salatu khairun minan naum. Adzan yang kedua tidak pakai as-salatu khairun minan naum. Di sini setelah saya kaji ternyata memang terjadi perbedaan pendapat ulama. Singkatnya adalah bahwa adzan yang pertama yang dimaksud oleh Abu Mahdurah tadi itu, yang dia katakan saya disuruh menambahkan as-salatu khairun minan naum, oleh sebagian ulama dikatakan itu adzan di waktu fajar kadib. Jadi kalau adzan subuh yang pertama kita katakan, maka ditambahkan as-salatu khairun minan naum. Sementara adzan yang kedua tidak ditambahkan as-salatu khairun minan naum. Ini pendapat yang ada di Tarjih Muhammadiyah seperti ini. Dan dalam kitab fikih Sunnah Syekh Sabiq juga sama seperti ini. Tapi ini yang dipegang oleh ulama-ulama di Saudi Arabia pendapat yang kedua. Makanya kalau Bapak Ibu pernah haji umrah, kalau subuh itu adzan mereka 2 kali, as-salatu khairun minan naumnya di adzan yang kedua, bukan adzan yang pertama. Nah, kenapa mereka mengatakan demikian? Ini jawabannya. Karena yang dimaksud dengan bahasa sahabat tadi, Abu Mahdurah tadi, saya disuruh menambahkan as-salatu khairun minan naum setelah hayya 'alal falah pada adzan yang pertama. Adzan yang pertama yang dimaksud ini adalah adzan di waktu subuh. Adzan di waktu subuhnya. Karena adzan dan iqamah itu disebut dengan 2 adzan. Pahami ya? Adzan dan iqamah itu disebut dalam bahasa Nabi 2 adzan. Jadi adzan subuh itu adzan pertama, iqamatnya itu adzan yang kedua. Maka Nabi mengatakan dalam hadis beliau, dan ini kita amalkan, semua kita amalkan ini. Nabi SAW mengatakan, baina kulli adzanaini shalah. Di antara 2 adzan itu ada salat sunnah.
Yang dimaksud dengan dua adzan itu adzan yang pertama adzan yang biasa ini, yang kedua adalah iqamah. Begitu dia. Jadi ada perbedaan di sini. Maka dari itu kesimpulannya adalah bahwa ya kita katakan tadi kembali kepada kajian kita bahwa waktu sahur itu dimulai dari adzan subuh. Yang pertama, kalau bahasa kita seperti itu. Walaupun kalau kita katakan adzan subuh itu pertama dan kedua, nanti masalahnya adalah bagaimana cara memahami hadis Nabi. Di antara dua adzan itu ada salat. Maka saya kira juga tidak salah sebagian orang ini tanda kutip karena dia memahami di antara dua adzan ini adalah adzan subuh yang pertama dan adzan subuh yang kedua. Makanya ada orang mengamalkan sholat sunnah fajar itu sebelum adzan subuh. Kan ada hadis sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu diamalkan sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh. Kalau kita kan mengamalkannya sebelum sholat subuh, setelah adzan, di antara adzan dan iqamah maksudnya ya, di antara adzan dan iqamah. Maka dari itu sederhananya begini saja. Saya juga baca di Fatwa Tarjih dan di Suara Muhammadiyah yang saya baca dan dalam tanya jawab soal Muhammadiyah itu bahwasanya kalau adzan subuh itu disepakati oleh seluruh ulama bahwa disunnahkan menambahkan tahwid namanya ya. Tahwid itu as-salatu khairun min naum. Hanya saja kalau dia pakai adzan 2 kali, maka adzan yang pertama pakai as-salatu khairun min naum. Adzan yang kedua tidak usah pakai. Kalau pakai juga enggak apa-apa. Kalau adzannya cuma sekali, maka baiknya tetap menggunakan as-salatu khairun min naum. Pakai aja. Kalau sekali adzan, jadi berapa kali adzan? 3 kali. Sekali. 3 kali. Sekali. Pakai aja as-salatu khairun min naum. Itu yang saya baca di Tarjih itu ya. Enggak apa-apa. Karena gini dia. Sunnah as-salatu khairun min naum itu harus ada pada salat subuh. Harus ada pada adzan subuh ya. Mau dipakai pada adzan yang kedua atau adzan yang pertama silakan, enggak apa-apa. Jadi kalau seandainya adzan subuh cuma sekali, pakai aja as-salatu khairun min naum. Dan itu pendapat yang ada di Tarjih Muhammadiyah. Ya, Allah alam. Walaupun ada mengatakan kalau adzannya cuma sekali tidak usah pakai as-salatu khairun min naum. Nah, itu semua ada pendapatnya. Jadi terserahlah mau pakai yang mana. Allah alam. Terakhir sebelum saya tutup sedikit lagi. Keberkahan makan sahur itu yang pertama para ulama mengatakan fihi taqwiyatun li ta'atillah wa taqullah. Orang yang makan sahur itu akan mendapatkan kekuatan untuk bertakwa kepada Allah dan mengamalkan amalan saleh ketika dia berpuasa. Jadi ada sedikit perbedaan antara orang-orang yang berpuasa makan sahur dan orang yang tidak makan sahur. Itu perbedaannya adalah ini keberkahannya di sini dia. Keberkahannya bahwa Allah tambahkan kekuatan baginya untuk bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang lapar dan lemas itu membuat kita malas. Lapar dan lemas itu membuat kita malas. Tapi dengan makan sahur itu Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang makan sahur itu didoakan oleh malaikat semuanya. Semua malaikat mendoakan, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dari Imam Ahmad. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani bahwa Nabi SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala al-mutasahhirin. Sungguhnya Allah dan beserta para malaikatnya semuanya itu mendoakan orang-orang yang makan sahur. Jadi Allah mendoakan orang yang makan sahur itu bukan Allah mendoakannya, tapi Allah berikan rahmat. Sedangkan seluruh malaikat mendoakannya itu iya. Jadi kita makan sahur doakan oleh seluruh malaikat dan Allah turunkan rahmat kepada kita. Yang ketiga, keberkahan makan sahur itu, keuntungan makan sahur adalah di saat kita makan sahur, di situ kita bisa sambil beristighfar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena waktu sahur itu adalah waktu yang paling baik bagi kita untuk beristighfar. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan wal mustaghfirin bil ashar. Kemudian yang terakhir tidak ya, karena makan sahur ini adalah ibadah, maka setiap kali kita makan sahur kita mendapatkan pahala. Yang pertama pahala makan sahurnya, yang kedua pahala
mengikuti sunnah Nabi. Itu dia. Yang ketiga, pahala tadi saya katakan pahala beristighfar di waktu sahur. Jadi ketika kita itu makan sahur, silahkan kita memperbanyak beristighfar. Sambil makan kan kita bisa istighfar pelan-pelan, dalam hati juga nggak apa-apa. Dan diupayakan pokoknya setelah makan sahur sebelum adzan subuh, itu waktu yang paling baik untuk kita mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran tadi, yaitu orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wallahu a'lam. Saya kira ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terlebih berkaitan dengan makan sahur ini, kita disunahkan untuk memperlambat makan sahur seperti yang sudah kita ketahui sampai menjelang waktu adzan subuh. Yang penting ketika adzan subuh berkumandang, disitulah waktu sahur kita selesai. Sebelum itu maka masih boleh kita makan dan makan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan kira-kira? Saya Pak. Berapa lama waktunya? Jaraknya? Ya, baik. Antara fajar kadib ya dengan fajar shadiq itu jaraknya kira-kira 40 menit sampai 1 jam. Ya, seperti itu, maka silahkan kita berpuasa di makan sahur di waktu itu. Di antara yang namanya waktu sahur. Jadi kalau kita makan sahur jam 3:30 itu belum waktu sahur. Kita hanya makan di malam hari, bukan makan sahur. Jadi makan sahur itu adalah sahur itu maknanya makan. Yang kedua, waktunya juga di waktu sahur. Jadi makan sahur dalam makannya di waktu sahur. Kalau makannya sebelum waktu sahur itu namanya bukan makan sahur. Bisa dipahami ya? Walaupun sederhana ya, nggak apa-apa. Maksudnya makan jam 3, jam 2 nggak masalah. Tetap sah, tapi ada sedikit perbedaan pahala ketika kita melaksanakan sunnah Nabi dan meninggalkan sunnah Rasulullah. Allah alam. Baik, saya kira kajian kita pada sampai di sini karena memang kita diminta untuk tidak berlama-lama di masjid untuk kajian-kajian seperti ini di waktu seperti saat sekarang ini. Bagaimana juga kaidah kita itu jelas, daful mafasid muqaddamun ala jalbil masalih atau sadud dari'ah, yaitu mencegah terjadinya bahaya serta mencegah terjadinya kerusakan itu lebih diutamakan daripada kita mencari satu kebaikan. Itu harus kita pahami sama-sama. Ya, jangan sampai kaidah ini kita lupakan karena semangat kita terlalu berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.